Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nurusyahada dengan NIM P17511251012 dari kelas 1A, Program Studi D4 Promosi Kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang tanda baca dan penulisan unsur serapan. Pengertian tanda baca. Menurut PUEBI 2016, tanda baca adalah simbol atau lambang yang digunakan dalam tulisan untuk menunjukkan struktur, intonasi, dan makna kalimat, sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan dengan tepat. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk menandai akhir dari sebuah pernyataan atau kalimat lengkap. Contohnya digunakan pada mengakhiri kalimat pernyataan. Mahasiswa sedang membaca di perpustakaan titik. Kemudian dipakai setelah singkatan, gelar, jabatan, atau pangkat. Contoh, M.PD. Selanjutnya digunakan untuk menulis angka dalam bentuk waktu dan nomor. Contoh, 08.30. Kemudian tidak digunakan di akhir judul atau kepala tabel. Kemudian tidak digunakan di akhir kalimat yang berupa judul atau kepala surat. Contoh, bab 1 pendahuluan itu bab 1 tidak ada titiknya. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang berfungsi untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat agar maknanya lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Tanda ini digunakan untuk menandai jeda pendek di antara bagian kalimat yang memiliki hubungan erat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian atau pemerincian. Saya membeli kertas, pulpen, dan buku tulis. Kemudian digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat berada di awal kalimat. Contoh, karena hujan deras, kegiatan itu ditunda. Kemudian digunakan juga untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya menyisip. Ayah saya, seorang dosen. Jadi keterangannya itu seorang dosen sehingga diberi koma. Selanjutnya digunakan untuk memisahkan kata sapaan dari bagian kalimat lain. Contoh, selamat pagi, ibu. Selanjutnya tidak digunakan sebelum kata dan, serta, atau yang menghubungkan dua unsur setara. Contoh, kami membeli buku dan majalah itu tanpa koma. Selanjutnya digunakan setelah kata atau ungkapan pengantar. Contoh, dengan demikian, selanjutnya dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat di awal kalimat. Oleh karena itu, selanjutnya ada titik koma, yaitu tanda baca yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara namun memiliki hubungan makna yang erat. Tanda ini berfungsi untuk membedakan unsur perincian yang di dalamnya sudah terdapat tanda koma. Digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara tanpa konjungsi. Contoh, mahasiswa sedang melakukan penelitian, titik koma, dosennya menyiapkan bimbingan lanjutan. Kemudian digunakan untuk memisahkan perincian yang mengandung tanda koma di dalamnya. Contoh, peserta seminar terdiri atas guru, siswa, dan kepala sekolah, titik koma, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, titik koma, serta pejabat daerah. Selanjutnya digunakan untuk menandai hubungan erat antar kalimat yang masih dalam satu gagasan. Contoh, peneliti telah menyelesaikan pengumpulan data, titik koma, tahap analisis segera dilakukan. Selanjutnya ada tanda titik 2, yaitu tanda yang berfungsi untuk memperkenalkan, memerinci, atau mengantar bagian kalimat yang menjelaskan unsur sebelumnya. Contoh, digunakan untuk memperkenalkan suatu pemberian atau daftar. Bahan yang diperlukan, titik 2, gula, kopi, dan air panas. Kemudian digunakan untuk memisahkan kalimat induk dengan anak kalimat yang menjelaskan. Contoh, kesimpulan penelitian ini jelas, titik 2, kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya digunakan dalam penulisan naskah dialog atau percakapan. Contoh, guru, titik 2, anak-anak tolong siapkan laporan hasil observasi. Selanjutnya, tanda titik 2 juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara bagian-bagian waktu. Contoh, pertemuan dimulai pukul 09.215. Kemudian tidak digunakan setelah kata yang sudah diikuti oleh kata penghubung, seperti bahwa, ialah, adalah. Jadi, setelah kata bahwa, ialah, adalah itu tidak ada simbol titik 2. Kemudian dipakai setelah salam pembuka dalam surat resmi atau pribadi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, titik 2, dengan hormat, dan seterusnya. Kemudian ada tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya dipakai untuk menunjukkan kalimat yang bersifat pertanyaan atau permintaan informasi. Tanda seru digunakan untuk menyatakan perasaan kuat seperti kagum, heran, marah, atau memberi perintah. Kemudian tanda tanya tidak digunakan pada kalimat tidak langsung. Contoh, ia menanyakan kapan acara dimulai. Kemudian tanda tanya di dalam kurung digunakan untuk menandakan bagian tulisan yang diragukan kebenarannya. Rapat itu dihadiri oleh 500 tanda tanya kurung peserta. Kemudian digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan langsung. Contoh, kapan kamu berangkat ke kampus? Kemudian ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat seruan atau perintah. Cepat selesaikan laporan itu. Kemudian digunakan setelah kata atau ungkapan yang menyatakan emosi kuat. Wah, indah sekali pemandangannya. Kemudian tidak dianjurkan dalam tulisan ilmiah. Peneliti ini sangat menarik.
tidak boleh dicantumkan. Kemudian ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menandai kutipan langsung, judul karya, atau istilah khusus dalam teks, yaitu menandai kutipan langsung dari ucapan atau naskah. Contoh, jangan lupa sarapan sebelum berangkat. Kemudian mengapit judul karya. Contoh, lagu Indonesia Pusaka sering dinyanyikan pada upacara. Kemudian mengapit istilah atau ungkapan yang memerlukan penegasan atau sindiran. Contoh, ia datang dengan alasan mendesak padahal hanya ingin jalan-jalan. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menyisipkan keterangan tambahan, penjelasan atau data yang melengkapi kalimat tanpa mengubah maknanya. Digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan tambahan. Contoh, seminar tersebut diadakan di Poltekkes Malang dalam kurung kampus 1. Kemudian digunakan juga untuk mengapit singkatan atau akronim yang dijelaskan. Contoh, Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM itu dikurung mengeluarkan aturan baru. Kemudian mengapit angka atau huruf dalam rincian. Contoh, faktor-faktor penyebabnya antara lain, titik 2, kemudian huruf yang dikurung, A lingkungan, B genetik, dan seterusnya. Setelah itu tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan unsur kata atau memenggal suatu kata di akhir baris agar bacaan tetap jelas dan konsisten. Nah, digunakan untuk menghubungkan subkata yang terpisah di akhir baris. Contoh, pembangunannya dilakukan secara bertahap oleh masyarakat. Kemudian menggabungkan kata ulang. Anak-anak sedang bermain di taman. Digunakan juga untuk menghubungkan unsur yang membentuk suatu arti. Contoh, alat pemadam, tanda tangan. Kemudian digunakan untuk menghubungkan angka atau huruf dalam bentuk rentang atau gabungan. Contoh, tahun 2023, 2024. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang memberi keterangan tambahan atau penegasan khusus. Contoh, menegaskan sisipan atau keterangan yang memberi penjelasan tambahan. Hasil penelitian itu yang dilakukan selama 2 tahun menunjukkan peningkatan signifikan. Kemudian juga digunakan untuk menandai perubahan atau loncatan mendadak dalam kalimat. Aku sempat berpikir untuk menyerah, tapi aku memilih bertahan. Kemudian sebagai pengganti sampai atau rentang. Jadwal pertemuan 10.00 sampai 12.00 WIB. Berikut merupakan contoh dari kesalahan umum penggunaan tanda baca, yaitu ada tanda koma, tanda titik 2, dan tanda petik. Dapat di-pause untuk membaca analisisnya. Selanjutnya adalah unsur serapan. Pengertiannya adalah istilah dari bahasa asing atau bahasa daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan sebagai bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Ini ada proses penyesuaian ejaan unsur serapan, asimilasi, yaitu unsur asing diubah bentuk ejaan dan pelafalannya agar sesuai dengan pola bahasa Indonesia, sedangkan adaptasi, unsur asing yang sudah sangat umum dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Lalu ini ada contoh kata serapan dari berbagai bahasa. Kaidah penulisan kata serapan sesuai POEBI. Jika unsur asing belum sepenuhnya terserap, maka bentuk asal bisa dipertahankan. Jika unsur sudah menjadi bagian bahasa Indonesia, maka ejaannya disesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia. Di sini terdapat beberapa kesalahan umum. Dapat di-pause. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon